Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Mardini, NIM T2019-8128. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan proses fotorespirasi atau penjelasan dari proses fotorespirasi. Fotorespirasi sendiri merupakan metabolisme dari tumbuhan yang disebabkan oleh meningkatnya suhu atau panas dari intensitas cahaya matahari yang tinggi di luar sel. Akibat dari meningkatnya intensitas cahaya matahari di luar sel mengakibatkan stomata pada tumbuhan itu tertutup. Penutupan stomata ini mengakibatkan kadar CO2 di dalam sel menjadi rendah, sedangkan kadar O2 atau oksigen di dalam sel meningkat. Hal ini dikarenakan stomata merupakan pintu masuk atau jalan masuk utama CO2 untuk masuk ke dalam sel. Saat stomata tertutup, otomatis CO2 tidak akan bisa masuk ke dalam sel. Oksigen meningkat karena oksigen ini terus terproduksi akibat dari proses pemecahan air di reaksi terang fotosintesis, sehingga kadar oksigen akan tetap meningkat atau tetap terproduksi. Fotorespirasi terjadi pada organ daun, yaitu pada sel-sel mesofil, tepatnya di dalam kloroplas, yaitu pada stroma, tempat di mana terjadi reaksi gelap pada proses fotosintesis. Fotorespirasi ini hanya terjadi pada tanaman C3, karena pada tanaman C3, enzim Rubisco memiliki dua sisi aktif yang dapat mengikat oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan pada tanaman C4, CO2 yang masuk ke dalam mesofil akan langsung diikat oleh fosfoenol pirufat melalui fosfoenol pirufat karboksilase. Berbeda dengan tanaman C3, pada tanaman C4, siklus Calvin terjadi pada sel-sel seludang atau bundle seed, sedangkan pada tanaman C3 terjadi pada sel mesofil. Siklus Calvin yang terjadi di dalam sel seludang pada tanaman C4 mengakibatkan tidak ada persaingan antara oksigen dan CO2 saat stomata tertutup. Oleh sebab itu, mengapa kadar CO2 di dalam atau yang dimiliki tanaman C4 itu lebih banyak daripada C3. Selain itu, kadar CO2 di dalam tanaman C4 memiliki kadar yang tinggi karena diproduksi dari senyawa yang berkarbon 4 atau oksaloasetat menjadi malat. Nantinya malat ini akan masuk ke dalam sel seludang dan dipecah menjadi karbon dioksida dan pirufat. Karbon dioksida akan masuk ke dalam siklus Calvin. Tingginya kadar CO2 yang dimiliki oleh sel seludang di tanaman C4 menyebabkan mengapa tanaman C4 ini lebih tahan terhadap cekaman air, karena CO2 yang diproduksi akan masuk atau menjadi bahan utama dalam proses siklus Calvin, yang nantinya di mana siklus Calvin ini akan memproduksi sebuah karbohidrat atau gula. Gula yang terproduksi dari siklus Calvin nantinya akan menjadi bahan utama untuk sel seluruh tumbuhan melakukan aktivitasnya. Proses fotorespirasi diawali dengan pengikatan oksigen oleh RuBP dibantu dengan enzim Rubisco, sehingga RuBP akan mengalami oksidasi. RuBP yang mengalami oksidasi akan membentuk dua senyawa, yaitu 3-fosfogliserat dan 2-glikosilat. 3-fosfogliserat ini nantinya akan masuk ke dalam jalur siklus Calvin, sedangkan 2-glikosilat akan mengalami proses lanjutan di mana memerlukan dua organel lain, yaitu peroksisom dan mitokondria. Glikosilat akan masuk
ke dalam peroksisum dan akan teroksidasi menjadi glikolisin. Glikolisin ini nantinya akan masuk ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria, glikolisin akan berikatan dengan air dan melepaskan CO2. Pelepasan CO2 ini mengakibatkan cikal bakal mengapa proses ini disebut sebagai fotorespirasi, yang mana foto yang artinya cahaya, artinya bahwa proses ini terjadi akibat intensitas cahaya matahari yang tinggi, sedangkan respirasi ialah hasil dari pelepasan CO2 yang terjadi di dalam mitokondria seperti hasil respirasi. Selanjutnya, glikolisin yang berikatan dengan air akan diubah menjadi serin. Serin ini nantinya akan masuk lagi ke dalam peroksisum dan menggunakan atau memanfaatkan ATP untuk berubah atau diubah menjadi fosfogliserat. Hal ini mengapa fotorespirasi itu bisa disebut sebagai proses yang merugikan tanaman, karena bukannya menghasilkan ATP malah mengurangi atau menggunakan ATP. Berbeda dari proses fotosintesis yang mana menghasilkan ATP bagi tumbuhan. Maksud saya, serin akan masuk ke peroksisum untuk diubah menjadi gliserat. Nah, dari gliserat inilah akan masuk ke kloropas kembali. Nah, di dalam kloropas gliserat akan menggunakan ATP dan berubah menjadi fosfogliserat. Mungkin cukup sekian penjelasan atau pemaparan materi tentang fotorespirasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan penjelasan maupun kata-kata maupun istilah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.